Ya, jadi teman-teman jangan lupa ikuti journey perjalanan sebelumnya ya, part 1 dan part 2 journey Palopo Toraja perjalanan P2 Extreme. Hai para journeys, ketemu lagi dalam journey kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman, dan tetap semangat. Iya para journeys, kita ketemu dalam journey kali ini. Pada kegiatan kali ini kita akan menyusuri kota Madya Palopo. Jadi kota Madya Palopo ini guys adalah salah satu kota madya yang ada di Sulawesi Selatan. Dan di Sulawesi Selatan ada 3 kota madya, salah satunya kota Palopo. Kota madya yang pertama itu kota Makassar, dan yang kedua adalah kota Parepare, dan yang ketiga adalah kota Palopo. Pada jalur kali ini kita sudah berada di jalan poros menuju arah selatan ya. Jadi kita akan memulai dari arah selatan, yaitu dari sekitar lokasi Masjid Islamic Center yang terletak di Kecamatan Warak Selatan. Dapat kita lihat guys ya, di depan kita ini adalah Masjid Islamic Center. Jadi ini terletak di arah selatan dari kota Palopo ya. Jadi kita akan mulai dari sini ya. Kalau kita terus ini kita akan tembus sampai di Bandara Bua. Ini adalah jalan menuju kota Makassar ya. Nah kita masuk dalam halaman ini guys, adalah Masjid Islamic Center ya. Masjid Islamic Center ini terletak di sebelah selatan dari kota Palopo ya. Ya, terletak di Kecamatan Warak Selatan. Nah ini guys, kita akan masuk dalam lokasi masjid ya. Ya, masjidnya ini besar guys. Nah di sini kebetulan pas ada kegiatan pramuka yang sedang berlangsung ya. Ini dapat kita lihat banyak tenda-tenda di halaman masjid, kebetulan bersamaan dengan acara kegiatan pramuka ya. Nah kita lanjut guys, ke arah barat dari arah masjid. Kita akan memutari untuk melihat lokasinya guys ya. Jadi dalam journey kali ini kita akan mulai dari arah selatan, terus menyusuri tepi barat dari pinggir kota Palopo. Nah ini adalah sekolah yang baru selesai dibangun guys ya, belum dipakai. Nah kita ini menyusuri lingkaran dari Masjid Islamic Center. Ya kita terus guys ya. Nah ini adalah lokasi dari Islamic Center. Ya. Ya kita di sini ambil kiri karena kita akan terus ke arah ini ya, timur. Kita akan dapat nanti jalan poros pinggiran dari kota Palopo. Ya. Iya, di sini guys kita akan belok kiri ya. Kita akan menuju arah utara. Artinya jalan lewat pinggir kota Palopo. Nah, di sini guys kita lihat yang di samping kanan ini adalah puskesmas. Ya, salah satu puskesmas di kota Palopo yaitu Puskesmas Warak Selatan. Wow, menggabung guys ya. Puskesmasnya sangat besar puskesmasnya, Puskesmas Warak Selatan guys. Iya. Cocok jadi rumah sakit nih. Iya. Ya guys ya. Lumayan. Nah kita lanjut guys ya. Ini Puskesmas Warak Selatan dari arah luar. Ya. Ya kita terus ke arah utara guys ya, karena kita akan menyusuri kota Palopo lewat jalanan ini pinggir kota Palopo sebelah barat ini guys ya. Karena kalau di sebelah timur itu laut ya, batas kota Palopo itu adalah laut dan terlihat ada pelabuhan dan sebagainya.
Iya, terus guys, di sini kita terus di samping kiri ini adalah lesehan asri ya. Jadi teman-teman yang mau coba Kapurung Palopo silakan singgah. Ya, ini lesehan asri Palopo. Termasuk banyak jenis pilihan makanan, termasuk makanan khas kota Palopo ya. Ya, jadi jalan yang kita susuri ini guys adalah jalan pinggir sebelah barat kota Palopo. Ya, barat laut ya, dari arah pusat kota Palopo. Nah, kita akan terus guys, di samping kiri kanan kita ini banyak sekali mobil-mobil besar, karena memang alur jalanan ini merupakan alur untuk mobil pengangkut barang, sehingga tidak perlu masuk lagi dalam lewat kota Palopo. Karena tentu guys ya, kalau mobil-mobil besar masuk di kota itu akan membuat macet ya. Jadi inilah salah satu alur yang digunakan oleh mobil-mobil besar yang lewat di kota Palopo. Ya, jadi secara umum guys, kota Palopo ini merupakan akses dari beberapa kabupaten kota yang menghubungkan antara utara dengan selatan ya. Ya, di sebelah selatan itu ada Kabupaten Luwu, di sebelah utara ada juga tetap Kabupaten Luwu dan Kabupaten Luwu Utara. Ya, kita menyusuri guys sepanjang jalan ini, karena ini adalah daerah pinggiran kota, jadi masih kelihatan masih ada persawahan guys ya, karena ini bukan di tengah kota. Nah, dapat kita lihat karena ini sekitar jam 9 pagi, jadi jalanan masih lenggang ya. Nah, di sekitar kita lihat bahwa sudah mulai juga banyak perumahan. Jadi termasuk barat selatan ini adalah daerah pengembangan perumahan yang ada di kota Palopo. Ya, kita terus guys ya, masih terlihat bahwa masih banyak lahan yang kosong berupa persawahan. Ya. Tapi seiring dengan perkembangan kota, mungkin suatu waktu guys ini penuh dengan rumah ya guys ya. Ya, jadi kita ikuti journey kali ini. Nah, kelihatan guys ya, kawasan persawahan. Nah, ini jalan beton guys ya. Di depan banyak lagi truk pengangkut barang guys ya, mobil-mobil truk yang besar, karena memang ini adalah jalur bagi truk besar sehingga tidak masuk dalam kawasan kota ya. Jadi lewat pinggiran kota guys ya untuk truk-truknya. Ya, nanti kali ini guys, untuk journey kali ini kita akan melalui pinggir kota. Setelah itu kita akan masuk dalam kota ya, di sebelah bagian utara ya. Walaupun pada part 1 ini mungkin tidak semua kita bisa sasar, terkait dengan tentu membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, ini kita sudah tiba di pertigaan. Apabila kita belok kanan itu kita masuk dalam jalan poros termasuk pusat kota. Nah, ini kita lurus saja untuk lewat pinggir sebelah barat dari kota Palopo ya. Kalau di sini guys sudah kelihatan di aspal ya jalanannya. Jadi ini sudah di aspal. Jadi kita terus ini arah utara ya. Karena kita mulai dari selatan tadi, kita akan mulai dari utara, dan pas pertengahan di jalan ke arah utara nanti kita akan belok untuk menuju jalan Opsal ya, Oputosapaile ya. Jadi nama-nama pahlawan yang berasal atau tokoh-tokoh yang berasal dari tanah Luwu ya. Ya, kita terus guys. Nah, ini adalah Jalan Ahmad Rasak ya. Jalan Ahmad Rasak yang kita lalui terletak di pinggir sebelah barat dari kota Palopo. Ya, mungkin ada sekitar 1 km lagi kita akan belok masuk dalam kota. Ya, jadi
Kalau dari arah sebelah timur dari jalanan ini guys, itu adalah kota Palopo ya, tapi ini adalah pinggir kota, jadi situasinya seperti ini dapat kita saksikannya bersama-sama. Ya, di sini masih kelihatan masih ada persawahannya, termasuk gudang-gudang bahan bangunan. Ini di sebelah kiri, ini masih persawahan. Jadi ini memang ini adalah terletak di pinggir kota Palopo. Ya guys, kita akan sekitar 500 meter lagi kurang lebih, kita akan belok kanan menuju kota Palopo ya. Ya, ini kita terus pas nanti kita dapat ada lampu merah, baru di situ kita akan belok kanan ya. Dapat kita saksikan situasi jalan di pinggir sebelah barat kota Palopo ya. Di sebelah kiri sudah mulai kelihatan ada ruko guys ya. Ya, kita jalan terus guys, sebentar lagi kita akan belok kanan ya. Setelah dapat lampu merah kita akan belok kanan. Ya, di sini guys ada perempatan, kita akan belok kanan. Kalau lurus itu berarti kita ke arah utara terus ya, tetap bagian dari kota Palopo. Kalau belok kiri itu menuju daerah Latupa ya, daerah pinggiran kota juga, daerah wisata juga ya. Nah, ini kita masuk dalam belok kanan, kita akan menuju ke arah dengan melalui jalan Opsal ya, Oputo Sapaile. Nah, di depan kita ini gedung yang tinggi ini adalah gedung Universitas Mega Buana guys ya. Jadi di kota Palopo ada Universitas Mega Buana. Terus yang di sebelah kiri ini adalah kawasan dari Polres Kota Palopo. Nah, ini guys kita lihat sebentar ya, untuk Universitas Mega Buana ya. Ya, jadi guys kita sudah berada di depan Universitas Mega Buana ya. Ya, salah satu universitas di kota Palopo yang juga mempunyai fakultas kedokteran ya, Universitas Mega Buana Palopo ya. Ini terletak di Jalan Oputo Sapaile di depan Polres Palopo ya. Siapa tahu teman-teman ada yang mau kuliah di kota Palopo, Palopo sudah mempunyai fakultas kedokteran. Oke guys, kita lanjut lagi menuju ke arah timur ya. Ini arah timur, kalau kita terus guys, ini nantinya akan sampai di pelabuhan kota Palopo, dan rencana kita akan menuju ke sana guys ya. Jadi dalam journey kali ini mungkin yang kita kunjungi terbatas guys ya. Nah, makanya kita akan bagi dalam beberapa part atau bagian dalam kegiatan journey di kota Palopo ya. Di sepanjang jalannya guys yang kita lewati saat masuk kota Palopo cukup bersih, karena memang kota Palopo ini adalah salah satu kota sehat dengan mendapatkan predikat termasuk Piala Adipura ya guys. Jadi memang Palopo ini terus berkembang, dan kota Palopo ini merupakan kota jasa, baik itu jasa pelayanan kesehatan. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya berbagai macam rumah sakit, termasuk kota jasa pendidikan ya guys ya. Nah, jadi ini masih jalan Oputo Sapaile. Ya, di sebelah kanan kita terletak Opsal Plaza ya, salah satu pusat perbelanjaan di kota Palopo.
Jadi di kota Palopo ini juga sudah ada Hypermart ya. McD juga sudah ada. Oke guys, kita sudah sampai di perempatan Opsal. Di sebelah kiri kita itu adalah Gereja Peniel ya. Gereja Peniel ini termasuk salah satu gereja tertua di kota Palopo yang dibangun pada zaman kolonial Belanda. Nah, mungkin kita belok sedikit di sini guys. Ini adalah lapangan Gaspa ya. Ini adalah lapangan Gaspa. Jadi di Palopo juga ada lapangan Gaspa, ada lapangan Pancasila dan beberapa lapangan yang lain. Namun dua ini cukup terkenal, termasuk lapangan Gaspa ya. Ini guys, yang di depan kita adalah Rumah Sakit Palem Maitandi, yang dulunya adalah Rumah Sakit Sawari Gading, sekarang itu juga adalah peninggalan Belanda. Nah ini tadi guys ya, Gereja Peniel. Ya, ini Gereja Peniel berada di perempatan jalanan ya, yang dibangun pada zaman Belanda. Di sini kita lihat gerejanya ini anno 1920. Jadi mungkin maksudnya adalah dibangun pada tahun 1920. Jadi salah satu gereja yang bersejarah di kota Palopo. Nah, ini guys jalan yang kita lalui tadi dari Opsal. Nah, di sini kita pas berada di perempatan. Kalau kita terus sini dapat jalan utama juga. Kalau ini menuju ke arah utara ini guys ya. Kalau kita menuju ke sana, ini tembus sampai di Hypermart. Nah ini guys lapangan Gaspa, salah satu lapangan yang ada di kota Palopo. Yang kelihatan kubah itu adalah Masjid Agung Kota Palopo. Ya, selain Masjid Islamic Center tadi yang cukup besar, termasuk ini ada Masjid Agung ya guys, yang cukup besar di kota Palopo. Ya oke guys, kita lanjut menyusuri ini di pinggir lapangan Gaspa ya. Jadi selain lapangan Gaspa, yang paling terkenal di kota Palopo adalah lapangan Pancasila. Ya nanti kita akan bikinkan spill juga ya, video tentang bagaimana itu lapangan Pancasila, baik pada siang hari maupun pada malam hari guys ya, karena di sana cukup ramai, termasuk sangat terkenal karena menjadi salah satu ikon di kota Palopo karena dekat dengan kantor wali kota yang mirip Gedung Putih ya. Nanti kita spill guys ya berkaitan dengan lapangan Pancasila. Nah ini guys, tadi kita belok kiri, kita menuju ke arah barat, tapi kita akan mutar di sini ya. Karena tadi tidak ada jalan mutar langsung, jadi di sini kita akan coba untuk mutar ya, mutar di sini maksudnya. Ya, jadi yang di ini kalau kita terus itu lurus, itu jalan terus menuju ke Toraja ya. Ya, jadi jangan lupa saksikan jurney perjalanan Palopo Toraja yang ada part 1 sampai part 2-nya ya. Nah di depan kita ini adalah Taman Kirap ya. Jadi di Palopo itu Bapak Ibu juga banyak terdapat taman-taman ya yang ada di kota Palopo. Nah ini kita lanjut guys ya. Kita kembali tadi sesudah memutar. Nah di sebelah kiri ini adalah kawasan dari Masjid Agung Kota Palopo. Ya mungkin kita lewat sini pas di depan halaman. Ya baru kita terus ke atas ya. Ya, jadi ini adalah kawasan Masjid Agung Kota Palopo. Jadi di lapangan Gaspa ini di sebelah utaranya itu ada Masjid Agung Kota Palopo. Di sebelah selatannya ada Gereja Peniel ya. Jadi itulah bentuk toleransi yang ada di kota Palopo, sebuah kota yang indah, idaman ya, terkenal dengan istilah kota idaman. Ya. Di sini kita akan balik guys ya, belok terus lurus. Pas di depan kita ini adalah perempatannya. Kalau kita akan lurus guys.
karena kalau kita belok kiri kita akan ke arah utara, kalau yang tadi berarti kita tembus dengan gereja Peniel. Nah ini guys, kita akan terus ke atas ya. Di atas ini ada juga Masjid Jami Tua ya, yang berdasarkan ensiklopedia dibangun pada tahun 1604 Masehi. Ya, ini yang di sebelah kiri guys ya. Ini adalah Masjid Jami Tua. Mungkin kita tinggal sebentar, saya spill supaya teman-teman lihat bagaimana ya. Mungkin saya hanya ambil dari luar. Nah ini pas di lampu merah ya. Nah inilah dia Masjid Jami Tua ya guys ya, yang dibangun pada tahun 1604 Masehi ya. Sudah ratusan tahun ya guys. Ini masjidnya ya. Ini dia guys, bocil-bocil ikut juga menemani perjalanan kali ini ya teman-teman. Semoga jangan lupa like dan subscribe supaya kami selalu semangat memberikan journey perjalanan dimanapun kami berada ya guys. Ya ini dia. Nah ini gedung yang besar itu adalah SCC Sidon Rai yang biasa tempati pertemuan-pertemuannya guys. Termasuk di depan SCC ini adalah 0 km dari kota Palopo. Ya kalau kita mengukur ini, kalau 0 km itu ke arah Toraja sekitar 60 km lebih. Namun guys, ditempuh dengan perjalanan sekitar 2 jam. Nah, kalau teman-teman yang penasaran silakan diikuti Journey Palopo Pitu Extreme dalam part 1 dan part 2, bagaimana kondisi jalan, sehingga hanya dengan jarak 60-an kilo tapi ditempuh harus dengan kisaran 2 jam. Ya, itu karena medan yang luar biasa guys ya. Termasuk view-view di sepanjang jalan sangat luar biasa. Nah, ini dia guys ya. Palopo termasuk kota yang bersih, rapi ya, kita lihat dari tata kotanya. Jalanannya juga cukup bersih, termasuk luas guys ya. Nah inilah para jurnalis, kita lanjut lagi ya. Di sebelah kiri kita ini adalah masjid. Nah di sini kita belok kiri ya, belok kiri kita terus. Nah kelihatan di samping kanan kita itu adalah payung yang merupakan ikon dari kota Palopo ya. Ya ini baru-baru dibangun guys ya. Nah sejarah tentang payung mungkin teman-teman bisa share di Google kaitan dengan apa arti payung ya bagi kota Palopo ya, atau Lu Raya pada umumnya. Nah di sini adalah mungkin istilahnya bisa dikatakan tempat ini Bapak Ibu adalah kota tua ya, karena di sinilah pusat kota Palopo yang pertama. Karena selain dekat dengan Masjid Jami Tua tadi, ada juga istana Datu ya. Nah kita terus guys, karena kali ini saya mau mengajak teman-teman untuk review bagaimana perjalanan menuju pelabuhan yang ada di kota Palopo ya. Ya, jadi guys, kota Palopo itu merupakan kota yang terletak di pesisir ya. Jadi bagian timur ya. Jadi berbatasan langsung dengan laut, yaitu istilahnya Teluk Bone. Nah, ini jalan kita akan lurus terus guys ya, menuju pelabuhan yang ada di kota Palopo. Jadi guys, mungkin untuk review berkaitan dengan kota Palopo ini terbagi dalam beberapa part, karena mungkin untuk satu part tentu durasinya akan panjang. Jadi teman-teman silakan like dan subscribe supaya ketika muncul video-video baru teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ya. Dan tentu kami sangat berterima kasih jika para jurnalis berkenan untuk like dan subscribe ya teman-teman, supaya channel ini bisa berkembang, termasuk dengan semangatnya para bocil untuk ambil video ya. Jadi guys, di depan kita sudah kelihatan gerbang masuk pelabuhan.
Ya, nama pelabuhannya ini adalah Pelabuhan Tanjung Ringgit. Ya, mungkin teman-teman mau cari informasi tentang Pelabuhan Tanjung Ringgit bisa di search di Google. Ya, jadi ini guys, kita akan langsung masuk. Di sini sudah kelihatan perahu-perahu nelayan. Ya, jadi artinya kita sudah dekat dengan laut ya. Nah, termasuk di sini ada kantor pelabuhan ya. Ya guys, jadi kita lurus saja di atas karena ini di Pelabuhan Palopo ini yang kelihatan ini nanti kita dapat perempatan. Ini adalah termasuk jalan lingkar, dan di sini bisa kita temui banyak tempat-tempat untuk nongkrong ya pada malam hari. Jadi memang Kota Palopo sebagai kota jasa telah menyediakan tempat-tempat untuk menjadi hiburan bagi masyarakat. Ya, kita lurus aja guys. Ya, jadi kita masuk saja langsung di sini. Ya, dalam situasi tertentu Bapak Ibu, biasanya masuk di sini biasanya dilarang, tapi kali ini karena masih pagi, termasuk banyak yang warga Palopo yang pergi memancing ya. Nah, di kiri kanan kita sudah kelihatan laut Bapak Ibu. Ya, sudah tidak ada lagi daratan. Jadi ini memang dibuat khusus untuk pelabuhan, artinya ini ditimbun ya. Terus memanjang masuk laut untuk mencapai kedalaman tertentu agar kapal-kapal, karena di sini yang kebanyakan adalah kapal-kapal pengangkut barang Bapak Ibu ya, yang sandar di sini ya. Karena untuk Kota Palopo kalau penumpang ya mungkin jarang ya kapal penumpang, karena biasanya itu ada di pelabuhan tetangga, itu Pelabuhan Siwa, dan masyarakat Palopo juga lebih suka untuk menggunakan angkutan darat kalau menuju Makassar atau dengan menggunakan pesawat di Bandar Buah ya. Ya guys, ini pelabuhannya ya. Kita dapat lihat di sini orang pada lagi mancing nih. Ada anjungan untuk mancing guys ya. Jadi bisa dimanfaatkan untuk yang hobi mancing, untuk singgah di sini mancing ya guys ya. Ya. Nah, ini di sebelah kanan kita ya, itu banyak barang-barangnya, kita nggak tahu apa isinya, yang jelas banyak sekali guys. Nanti kita review pada saat balik dari dalam apa sih yang bertumpuk dalam karung-karung tersebut. Nah, dari jauh guys sudah kelihatan beberapa kapal yang lagi sandar, yang lagi muat atau menurunkan muatan ya. Ya, jadi kita harus hati-hati karena kendaraan yang lewat di sini adalah kendaraan yang besar guys. Ya. Ya. Iya guys, kita terus masuk sampai di ujung ya. Setelah itu kita balik. Jadi di sini kapalnya lagi dua yang sandar, termasuk ada di tengah laut yang lagi menunggu untuk sandar guys ya. Ya. Jadi rata-rata ini adalah kapal pengangkut barang guys, ya bukan kapal penumpang. Ya, seperti misalnya kita ambil contoh pengangkutan kayu dari ini ya, Balikpapan mungkin, atau barang-barang lainnya. Ya, di sini kita lihat di ujung ini juga banyak dipenuhi oleh warga Palopo yang sementara memancing guys. Nah, ini dapat kita lihat ya, warga lagi memancing. Nah, mungkin itu guys ya. Ini sampai di ujung, kita sudah ujung pelabuhan tempat kapal biasanya sandar ya. Ya. Jadi ini Bapak Ibu, ini di yang sebelah ini dipakaikan tiang beton ya dari bawah. Jadi tidak ditimbun di bawahnya ini. Jadi di bawahnya ini air laut ya. Nah, kita balik lagi guys ya. Nah, ketika kita balik begini guys, kita akan lihat nanti view pegunungan ya. Ya, di sana sudah nampak pegunungan, bahwa sebenarnya Kota Palopo itu adalah kecil Bapak Ibu ya, agak kecil dari segi luas wilayah, karena setelah daratan, setelah itu langsung pegunungan. Ya, jadi memang Palopo ini mempunyai wilayah gabungan antara laut, dataran rendah dengan pegunungan guys. Jadi komplit ya, paket komplit. Nah, ini kita
kembali guys ya, kelihatan pegunungannya. Nah, dengan bangunan-bangunan yang ada di kota Palopo. Jadi kita akan belok di sini guys ya untuk review tadi apa sih yang baku tumpuk-tumpuk ini. Nah, kita hanya lihat saking banyaknya guys ya, kita penasaran sebenarnya, tapi ya nggak mungkin juga kita mau buka apa isinya ya. Ya mungkin ini barang-barang yang dibawa oleh kapal-kapal itu ya. Ya sangat banyak guys. Kau mikirnya tadi ya ini cakar ya. Nah, tapi bukan cakar guys ya. Nah oke, kita lanjut guys. Nah, kita lanjut terus ya. Nah, ini banyak alat-alat berat untuk bongkar muatnya. Tutupi tarpal ya, karena ini journey guys, kita ndak singgah untuk nanya-nanya apa sih isinya ya. Nah, journey perjalanan seperti ini, dan kita lihat juga tidak ada orang yang bisa kita tanya ya untuk ini. Nah, itu yang kelihatan Bapak Ibu di sana adalah kawasan TPI, tempat pelelangan ikan. Karena kota Palopo juga merupakan salah satu sentra penghasil ikannya. Ikannya ini guys biasanya juga termasuk dibawa ke Toraja ya. Ya karena di Toraja tidak ada laut, jadi tidak ada ikan laut guys ya. Jadi sumber ikannya itu termasuk dari kabupaten-kabupaten tetangga seperti kota Palopo ya. Ya jadi teman-teman yang mau ikan segar itu ada di kawasan TPI yang terletak di kota Palopo ya. Sebelah, kalau kita di sini dia di arah selatan dari pelabuhan ini guys ya, Baku Damping. Ya oke, kita kembali ke jalan utama keluar dari pelabuhan guys ya. Kita belok di sini, harus hati-hati karena biasanya banyak mobil-mobil yang mengangkut barang besar yang lewat. Nah luar biasa guys, amazing. Nih di depan kita itu penuh dengan pegunungan ya guys ya. Jadi tentu akan menjadi penasaran. Oh ya guys, biasanya juga ada kapal pesiar yang sandar di sini. Mereka akan jalan-jalan di kota Palopo. Setelah itu biasa meneruskan perjalanan ke Toraja. Nah, kita sudah sampai di gerbangnya ini guys. Kita akan terus dan kembali. Ya. Nah, ini di perempatan guys ya. Kita bisa belok kiri, kanan. Ya. Tergantung teman-teman, tapi kita kembali jalan lurus karena kita akan ya, karena bocil minta dibelikan bubur. Mudah-mudahan di pasar nanti ada bubur ya guys ya, kita singgah beli bubur atau kue ya. Nah kita lanjut guys. Di sepanjang jalan ini termasuk ada kantor pelabuhannya ya. Kita terus. Nah sesudah gerbang ini ya, kita akan belok kiri guys ya. Kita akan belok kiri sesudah gerbang ini. Ya di sini kita akan belok kiri guys ya, sampai di pasar Andi Tada nantinya. Ya guys, di sini kita akan belok kanan ya guys ya, menuju pasar. Nah ini namanya nanti yang kita sampai di sana itu adalah pasar Andi Tada. Ya di sana adalah pasar tradisional yang termasuk memperjualbelikan kebutuhan pokok, termasuk ikannya guys. Ya ada juga pasar ikannya, tapi mungkin kita tidak review pasarnya sampai ke dalam. Ya di sini kita akan belok ya guys ya. Mohon maaf videonya goyang-goyang karena mungkin tangan bocil juga goyang-goyang ya guys. Nah ini kita akan cari-cari dulu bubur guys ya, mudah-mudahan ada bubur ya. Kita akan singgah beli kue. Ini kuenya guys ya, biasanya penuh dengan etalase ini guys, tapi saya lihat ada kurang ya. Nih kosong sebagiannya ya. Ternyata guys kita lihat-lihat tidak ada bubur. Nih bocil sudah mau makan bubur, padahal kayaknya buburnya nggak ada sih. Tapi
nanti kita tanya lah sama yang punya, yang penjualnya, apakah ada bubur atau tidak. Ya, kita nanya dulu, ternyata tidak ada ya. Opo. Biasanya ada lah. Kue roti goreng. Apa ini? Nah, ini. Oh iya, berapa ini Bu? Iya, kau mana? Oh, ini juga katanya berapa ini? Iya, ini 2, itu. Oke. Begitu guys ya. Ini pasar anti. Iya, karena kita cari dulu guys, tapi kayaknya tidak ada, terpaksa kita hanya beli kue ya. Oke guys, kita lanjut lagi perjalanan. Jadi ini adalah jalan menuju Pasar Andi Tada. Pasar Andi Tadanya itu guys, ini yang di sebelah kanan guys. Ya, ini dalam adalah pasar. Ini parkiran pasar di dalam sebelah kanan ini. Jadi kita terus saja. Jadi tadi itu belum pasar ya guys ya. Itu jalan menuju pasar. Nah, kita akan terus ke bawah ini. Sepanjang jalan ini banyak penjual ya, karena ini adalah kawasan yang dekat dengan pasar, sehingga ya banyak penjual di samping kiri kanan. Oke guys, kita terus sampai ke bawah. Bisa juga belok di sini, belok kiri. Nah, kita terus. Nah, ini guys, di bawah ini ada gerbang. Ini adalah gerbang yang samping kiri itu adalah rumah datu ya, atau rumah adat. Nah, ini bisa kita lihat. Kita akan review sedikit guys ya. Nah, ini rumah adatnya. Ini rumah adatnya. Di dalam itu ada ikon. Ya. Ini juga di sana ada payungnya yang juga kita lewati tadi. Ikon payung. Jadi teman-teman yang penasaran tentang payung, termasuk ya ikon yang pada Istana Datu. Nah, bisa search di Google ya. Kita akan terus lagi guys. Jadi jalan di kota Palopo itu guys lumayan besar ya, dan teratur dengan baik. Makanya kota Palopo termasuk kota sehat, termasuk kota adipura juga ya. Jadi ini. Nah, di depan ini guys, yang samping kanan itu adalah kantor pos. Nah, kita singgah dulu. Ini adalah gerbang dari Istana Datulu ya. Ya. Kelihatan di sini ya. Ini dalam adalah kawasan ya. Oke, kita lanjut guys ya. Di depan ini kita dapat perempatan yang tadi ya. Ini Masjid Jami tua. Kita di sini sudah harus belok kiri. Ya, kita belok kiri guys ya. Saya lihatkan sedikit. Ini kawasan yang di depan ini adalah sekolah kompleks SD. Terus ini adalah Masjid Jami tua. Oke guys, kita lanjut lagi ke arah selatan ya. Nah, ini salah satu. Nah, kita tiba di lampu merah. Kita akan lurus guys di sini ya. Kita akan lurus sampai di ini. Nah, kalau ini guys adalah taman baca. Jadi di Palopo juga termasuk banyak taman-taman guys ya. Jadi itu adalah memang menunjukkan bahwa Palopo ini adalah kota sehat. Ya, kita lanjut guys setelah lampu hijau. Nah, ini adalah
samping kanan itu adalah Telkom ya. Kita lihat guys, kita akan terus sampai di ini ya. Ya, dapat kelihatan di samping kiri kanan para jurnalis toko-toko, termasuk kalau tadi ya, kalau kita belok kiri itu akan tiba di pasar sentral Kota Palopo. Ya, kapan-kapan kita spill pasar sentral Kota Palopo ya. Kita lanjut saja Jalan Andi Jema. Ini kita berada di Jalan Andi Jema, Kota Palopo ya, salah satu jalan utama di Kota Palopo. Nah, dapat kita lihat guys, memang termasuk Palopo kota yang teratur dan bersih ya. Di sini juga kelihatan banyak reklame ya. Ya. Jadi mungkin ya guys, dapat kita juga lihat sepanjang jalan ini banyak toko-toko, sekolah. Nah, ini kalau kita belok kiri di sini kita akan bisa dapat terminal Kota Palopo. Ya, di samping kanan kita ada Ensim, ada rumah sakit Atmedica, salah satu rumah sakit swasta yang ada di Kota Palopo, karena saat ini Kota Palopo mempunyai 8 rumah sakit guys ya. Nah, kita terus guys, kelihatan Kota Palopo luar biasa, bersih, teratur, termasuk penerangan jalannya ya. Nanti kita kapan-kapan spill ya guys Kota Palopo pada malam hari. Jadi jangan lupa like dan subscribe supaya teman-teman bisa melihat journey sekaitan dengan perjalanan yang kami lakukan. Tentu terima kasih yang luar biasa bagi teman-teman yang bisa memberikan like dan subscribe-nya supaya channel ini tetap berkembang ya. Nah, ini guys, kalau kita terus ini bisa ke arah selatan, itu adalah jalan menuju arah Makassar. Nah, di sini guys kelihatan, termasuk di samping kiri tadi ada rumah bernyanyi ya. Jadi demikian guys, sampai jumpa pada journey berikutnya. Kita akan spill termasuk kantor wali kota Palopo yang ada di samping ini dengan gedung putihnya ya. Terima kasih, jangan lupa tetap jaga semangat kekompakan agar selalu sehat. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa pada part berikutnya. Good job.